Pasir merupakan bahan pokok untuk memproduksi semikonduktor. Setelah memperoleh mentahan dari pasir dan memisahkan silikonnya, lalu silikon dimurnikan secara bertahap hingga mencapai kualitas semikonduktor manufacturing quality, atau biasa disebut electronic grade silicon. Pemurnian ini menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat, di mana electronic grade silicon hanya boleh memiliki satu alien atom di tiap 1 miliar atom silikon. Setelah tahap pemurnian silikon selesai, silikon memasuki fase peleburan. Dari gambar di atas, kita bisa melihat bagaimana kristal yang berukuran besar mulai muncul dari silikon yang dileburkan. Hasilnya adalah kristal tunggal yang disebut ingot. Kristal tunggal ingot ini terbentuk dari electronic grade silicon. Besar satu buah ingot kira-kira 100 kg atau 220 pounds dan memiliki tingkat kemurnian silikon hingga 99,9999%. Setelah itu, ingot memasuki tahap pengirisan. Ingot diiris tipis hingga menghasilkan silicon disc yang disebut dengan wafers. Beberapa ingot dapat berdiri hingga 5 kaki. Ingot juga memiliki ukuran diameter yang berbeda tergantung seberapa besar ukuran wafers yang diperlukan. CPU zaman sekarang biasanya membutuhkan wafers dengan ukuran 300 mm. Setelah diiris, wafers diperoleh hingga benar-benar mulus sempurna. Permukaannya menjadi seperti cermin yang sangat-sangat halus. Cairan warna biru yang dituangkan di atas wafers saat diputar adalah sebuah proses dari fotoresis. Wafers diputar selama tahap ini untuk membuatnya sangat tipis dan bahkan mengaplikasikan layar fotoresis. Hasil dari fotoresis diekspos ke sinar ultraviolet. Reaksi kimianya di-trigger oleh tahap pada proses tersebut. Hasil dari fotoresis yang diekspos ke sinar UV akan bersifat dapat larut. Exposure diselesaikan menggunakan mix yang berfungsi seperti standstill dalam tahap proses ini. Saat digunakan dengan cahaya UV, mix membentuk pola sirkuit yang bervariasi di atas tiap layar dari mikroprosesor. Sebuah lensa di tengah mengurangi image dari mask, sehingga yang dicetak di atas wafer biasanya adalah 4 kali lebih kecil secara linear daripada pola-pola dari mask. Sebuah transistor berfungsi seperti sebuah switch mengendalikan aliran arus listrik dalam sebuah chip komputer. Fotoresis yang lengket dilarutkan sempurna oleh suatu pelarut. Proses ini meninggalkan sebuah pola dari fotoresis yang dibuat oleh mask. Fotoresis melindungi material yang seharusnya tidak boleh tergores. Material yang ditinggalkan akan digores dengan bahan kimia. Setelah proses etching, fotoresist dihilangkan dan bentuk yang diharapkan menjadi terlihat. Terdapat fotoresist diaplikasikan di sini, diekspos, dan fotoresist yang terekspos dibersihkan sebelum tahap berikutnya. Fotoresist akan melindungi material yang seharusnya tidak tertanam ion-ion. Melalui suatu proses yang dinamakan ion implantation atau suatu bentuk proses yang disebut doping. Area-area wafer silikon yang diekspos dibombardir dengan kotoran kimia bervariasi yang disebut ion-ion. Ion-ion ini ditanam dalam wafer silikon untuk mengubah silikon pada area ini dalam memperlakukan listrik. Ion-ion ditembakkan di atas permukaan wafers pada kecepatan tinggi. Suatu bidang listrik mempercepat ion-ion ini hingga kecepatan 300.000 km per jam. Setelah penanaman ion, fotoresist dihilangkan, dan material yang seharusnya didopits memiliki atom-atom asing yang sudah tertanam. Transistor ini sudah dekat pada proses akhir. 3 lubang telah dibentuk di dalam layar insulasi di atas transistor. 3 lubang ini akan terisi dengan tembaga yang akan menghubungkannya ke transistor-transistor lainnya. Wafers diletakkan ke suatu larutan sulfat tembaga di tahap ini. Ion-ion tembaga ditanamkan di atas transistor melalui proses yang disebut electroplashing. Ion-ion tembaga bergerak dari terminal positif anoda menuju terminal negatif katoda yang dipresentasikan oleh wafer. Pada permukaan wafers, ion-ion tembaga membentuk menjadi suatu lapisan tipis tembaga. Material ekses dari proses sebelumnya kemudian dihilangkan. Lapisan-lapisan metal dibentuk untuk interkoneksi di antara transistor-transistor. Bagaimana koneksi-koneksi itu tersambungkan ditentukan oleh tim desain dan arsitektur yang mengembangkan fungsionalitas prosesor tertentu. Bagian dari sebuah wafer yang sudah jadi ini diambil untuk dilakukan tes fungsionalitasnya.
dari chip tersebut dimonitor dan dibandingkan dengan daftar yang sudah ditetapkan. Wafers diiris-iris menjadi bagian-bagian yang disebut die. Die yang saat tes pola merespon dengan benar akan diambil untuk tahap proses berikutnya. Ini adalah die tunggal yang telah jadi pada tahap sebelum pengirisan. Bagian dasar die dan head spreader digabungkan menjadi sebuah prosesor yang lengkap. Bagian dasar berwarna hijau membentuk interface elektris dan mekanis bagi prosesor untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Head spreader berwarna silver berfungsi sebagai pendingin untuk menjaga suhu optimal bagi prosesor. Inilah prosesor yang sudah jadi, yaitu Intel Core i7 prosesor. Selama tes terakhir ini, prosesor-prosesor akan dites untuk karakteristik mereka, diantaranya tes pemakaian daya dan frekuensi maksimumnya. Berdasarkan hasil tes dari class testing, prosesor dengan kapabilitas yang sama dikumpulkan pada transporting trace yang sama pula. Prosesor-prosesor yang telah siap dan lolos tes akhirnya masuk jalur pemasaran dalam satu kemasan box. Baik teman-teman, jadi itulah langkah-langkah pembuatan prosesor Intel Core i7 prosesor. Semoga video ini